1000 hari di tempat lain.
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita bisa mengikuti lagi renungan tengah minggu buat minggu ini. Saya akan bicara mengenai iman yang kuat bagaikan batu karang yang teguh. Sebelum kita lanjutkan, baiklah kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami, dan kembali lagi Tuhan, kami akan belajar bersama-sama dengan renungan malam ini Tuhan. Biar kiranya firman-Mu itu akan menjadi berkat, menjadi rema bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, biar Engkau sendiri yang bicara kepada kami untuk menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan semua doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, malam ini saya mau bicara mengenai iman yang kuat bagaikan batu karang yang teguh. Saudara-saudara sekalian, semenjak dunia ini diciptakan, iblis itu bekerja keras untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, untuk menghancurkan rencana-rencana Allah. Sebab itu pada waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, itu Adam dan Hawa, iblis itu datang mencobai mereka, Adam dan Hawa ini, agar supaya mereka menjadi orang-orang yang memberontak pada Tuhan, orang-orang yang tidak patuh pada Tuhan. Dan sebab itu dia mencobai manusia ini dengan jalan memperlihatkan buah pohon yang tidak boleh dimakan, tetapi mereka melanggar. Manusia melanggar firman Tuhan. Mereka disuruh tidak boleh makan, tetapi mereka itu memakan buah itu. Itu berarti bahwa mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak punya iman, tidak punya kepercayaan penuh kepada Allah yang menciptakan mereka. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu manusia bertambah-tambah, dan manusia juga hidup di dalam jalannya sendiri, sebab Allah menciptakan manusia dengan memberikan free will atau kebebasan kepada manusia untuk melakukan apa saja yang mereka mau, apa yang mereka kehendaki. Saudara, jadi Tuhan itu tidak menciptakan manusia seperti robot untuk selalu mengikuti jalan Tuhan atau kehendak Tuhan. Dan disinilah manusia mengambil keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri. Sebab itu manusia, Adam dan Hawa itu mereka melanggar, mereka tidak percaya kepada perintah Allah, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Lalu keturunannya, baru manusia keempat waktu itu di dalam dunia ini, yaitu Kain dan Habil. Mereka itu mendengar atau pelajaran dari orang tua mereka, bahwa kalau mereka berbuat sesuatu kesalahan apa, mereka bisa membawa persembahan. Mereka diajar untuk beribadah pada Allah.
persembahan yang benar yaitu mereka harus membawa domba. Lalu domba itu dikorbankan untuk menjadi penebusan bagi dosa-dosa mereka. Tapi mereka ini ada Kain dan Habil, mereka melakukan hal yang tidak benar. Sebab Kain ini tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya dan kepada Allah. Tapi Habil itu seorang yang patuh. Dia mendengar kata-kata orang tuanya dan mendengar kata Tuhan. Korban yang baik yang berkenan adalah membawa seekor domba untuk dikorbankan untuk menghapus dosa mereka. Lalu begitulah saudara, walaupun Allah menciptakan manusia dengan memberikan keinginan bebas kepada manusia, tapi sebagian besar manusia itu mengikuti jalannya sendiri. Dan firman Tuhan bilang bahwa ketika dilihat Allah bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia itu mempunyai kecenderungan dalam hatinya untuk berbuat yang tidak benar, berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat bahwa tidak semua manusia yang mempunyai hati dan pikiran seperti itu. Dan kita lihat di dalam Perjanjian Lama, keturunan manusia yang keberapa, yaitu Henokh. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada sebagian manusia yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka hidup menurut kehendaknya sendiri, jalannya sendiri. Tetapi Henokh ini mau menyenangkan kepada Tuhan. Henokh itu bergaul dengan Allah. Itu berarti Henokh itu selalu mau berjalan bersama dengan Allah. Henokh itu berkenalan dengan Allah. Dan Henokh itu menyenangkan hati Allah. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Dan selanjutnya ada beberapa lagi seperti Abraham, Nuh juga orang yang benar di hadapan Tuhan. Allah mengasihi mereka. Allah senang dengan kehidupan mereka. Dan Abraham juga, sehingga Abraham dijulukan sebagai kekasih Allah. Begitulah saudara-saudara, kita lihat bahwa manusia itu tidak semua hidup di dalam dosa, tidak semua menuruti kehendaknya sendiri, namun kebanyakan juga yang hidup menurut jalannya sendiri. Tapi saudara, ada orang juga yang mempunyai iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Mereka punya hati yang tulus, hati yang begitu menyerah pada Tuhan. Punya hati yang rendah, yang ingin mengenal dan ingin dipimpin oleh Tuhan. Sebab mereka tahu bahwa jalan itu menyenangkan kepada Tuhan. Dan waktu mereka hidup di dalam kebenaran, mereka merasa ada damai, sukacita, ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Sebab itu mereka punya iman, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi atau percobaan, serangan-serangan iblis, apa saja yang godaan-godaan yang yang menyerang dalam hidup mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya iman yang kuat, orang-orang yang punya pendirian yang kuat bahwa Tuhanlah yang benar. Sebab itu mereka hidup berpihak kepada Tuhan. Seperti di dalam Perjanjian Lama kita tahu bahwa orang Israel, yaitu bangsa Ibrani, mereka adalah orang-orang yang mengenal pada Tuhan. Mereka mau menyembah pada Tuhan. Sebab mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang patut disembah, Allah yang harus disembah. Dan perintah Allah memberitahukan bahwa yang patut disembah yaitu hanya Allah saja yang patut disembah, dipuja. Tapi banyak manusia yang memuja kepada kuasa-kuasa kegelapan, mereka menyembah kepada iblis dan sebagainya. Dan saudara, kita melihat ada suatu peristiwa bagaimana ada 3 orang Ibrani, mereka adalah orang-orang muda yang mempunyai iman yang teguh dan kuat. Mereka tidak bisa digoyahkan atau dipengaruhi oleh apapun juga. Pada waktu itu, pada waktu kerajaan
Nebukadnezar, ada 3 orang pemuda Ibrani, mereka yang ditawan oleh bangsa Babel ini, dan mereka tinggal di negara Babel. Dan satu kali Raja Nebukadnezar ini bermimpi melihat satu patung yang tinggi besar dengan suasana yang keras atau begitu ya menakjubkan. Lalu Raja Nebukadnezar ini dia ciptakan itu patung, dia buat itu patung, lalu ditaruh di dalam satu lembah Dura, dan dia memerintahkan kepada semua orang, segala bangsa yang ada tinggal di negara Babel itu, mereka itu harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Dan sudah diberitahukan, diberi pengumuman bahwa pada hari ini, tanggal ini, jam ini, semua manusia, semua orang-orang yang ada tinggal di Babel itu mereka harus datang dan menyembah kepada patung itu. Dan pada waktu itu, setelah dibunyikan alat-alat musik, sudah diberikan aba-aba, semua orang harus menunduk dan sujud menyembah kepada patung itu. Tapi saudara, waktu orang semua menyembah, mungkin ada mata-mata atau orang yang diperintahkan untuk memperhatikan, barang siapa yang tidak mau menyembah, yang tidak mau sujud kepada patung itu, mereka itu akan dibuang, mereka itu akan dihukum, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan 3 pemuda Ibrani ini, mereka adalah orang-orang yang punya iman yang kuat. Apapun tidak dapat mempengaruhi dia. Mereka itu punya pikiran dan punya komitmen bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Mereka tidak mau menyembah kepada apa saja, patung atau apa saja. Jadi hanya Allah saja yang layak dan patut disembah. Lalu setelah bunyi-bunyian itu dibunyikan, sementara semua orang menyembah kepada patung itu, semua menyembah sujud di hadapan patung itu. Tetapi saudara, 3 orang ini pemuda, mereka itu adalah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka punya pendirian yang kuat bahwa mereka tidak akan menyembah. Mereka tidak mau menyembah. Sebab mereka tahu hukum Tuhan, yaitu semua manusia harus menyembah hanya kepada Allah saja. Sementara mereka berdiri tegak 3 orang ini, dan yang lain semua sujud menyembah patung. Lalu ada orang yang perhatikan, diberitahukan kepada raja. Lantas mereka bilang bahwa raja, ada 3 orang pemuda Ibrani ini, tawanan dari Israel. Mereka itu tidak mau menyembah kepada patung. Lalu raja ini begitu marah, dia geram sekali. Maka dipanggillah 3 pemuda ini, Sadrak, Mesah, Abednego. Lalu raja bertanya, apakah benar kamu itu tidak mau menyembah kepada patung yang telah kudirikan itu? Lalu dia bilang, dewa manakah atau Tuhan manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu raja ini bilang, kamu diberi kesempatan untuk menyembah patung itu apabila musik-musik itu dibunyikan. Lalu dengan tegas ketiga pemuda Ibrani ini seolah-olah menantang kepada raja. Dia bilang, hendaklah tuanku mengetahui bahwa Allahku yang kusembah, Allah yang kami sembah adalah Allah yang patut disembah. Hanya Allah yang harus disembah. Sebab itu kami tidak akan menyembah kepada patung tuanku. Sekalipun Allah kami yang kami sembah itu tidak dapat melepaskan kami dari dapur api itu, tetapi kami tetap tidak akan menyembah, sebab kami tahu hanya Allah saja yang patut disembah. Lalu raja ini makin marah, dan dia memerintahkan kepada prajuritnya, tentaranya, tempat api itu harus dipanaskan 7 kali lipat panasnya.
Lalu setelah api itu dipanaskan, panasnya ditambah sampai 7 kali lebih panasnya. Lalu raja ini memerintahkan tentara-tentara yang badannya besar-besar, yang kuat, itu untuk mengikat orang-orang ini. 3 pemuda Ibrani ini, mereka diikat kaki tangannya, lalu diangkat, mereka dibuang ke dalam dapur api itu. Lalu saudara, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa setelah mereka dibuang ke dapur api itu, maka yang mati adalah tentara itu yang mengangkat mereka, yang membuang orang-orang ini ke dalam dapur api itu. Oleh karena panasnya itu memantul kepada mereka, sehingga tentara yang gagah berani sekalipun, tentara yang kuat-kuat itu, mereka dibakar, mereka kena panasnya, mereka tidak tahan dan mereka tergeletak, mereka mati. Dan setelah itu raja ini melihat dari jauh. Dia melihat bahwa orang-orang itu, 3 pemuda Ibrani ini yang dibuang ke dalam dapur api itu, malah mereka berjalan-jalan. Mereka sedang berjalan-jalan, kaki tangannya yang diikat itu ikatannya sudah terlepas, dan mereka berjalan dengan bebas. Dan mereka melihat, raja ini melihat bahwa di dalam dapur itu mereka, pemuda-pemuda ini, mereka berjalan-jalan, yang dibuang adalah 3 orang, tetapi dia lihat ada 4 orang di dalamnya. Mereka berjalan-jalan 4 orang, dan ke-4 orang ini yang Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja ini kenal mereka. Tapi 1 orang ini dikasih tahu di dalam firman Tuhan bahwa orang ini lain rupanya, seperti anak dewa. Pada waktu itu mereka menyebut Tuhan dewa. Jadi mereka melihat bahwa yang di dalam dapur api itu adalah satu yang lain daripada pemuda-pemuda ini. Dan di situ dia lihat bahwa satu ini yang lain adalah yang rupanya seperti anak dewa, yaitu Tuhan sendiri. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu benar-benar dilindungi Tuhan. Tuhan menyertai mereka, dan janjinya itu janji yang benar. Tuhan selalu berkata pada zaman nabi-nabi dan pada zaman sekarang juga, aku beserta dengan kamu. Tuhan bilang, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Sekalipun kamu akan menyeberang ke air, itu tidak akan mengenai kamu, tidak akan tenggelam. Dan apabila kamu melewati api sekalipun, kamu tidak akan terbakar. Janji Allah itu iya dan amin. Saudara, sebelum Yesus lahir pun firman Tuhan sudah diberitahukan bahwa Allah berjanji kepada umat manusia bahwa orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya dekat sama Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Mereka menjadi kekasih-kekasih Tuhan, dan mereka diberikan kekuatan. Saudara, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Lalu waktu raja melihat hal ini, raja ini kagum dan begitu terkejut sekali, dan dia kasih tahu kepada prajuritnya, hai, lihat, kita masukkan 3 orang pemuda itu, pemuda Ibrani, tapi lihat di dalam sana ada 4 orang yang berjalan bersama dengan mereka. Yang satu yaitu seperti anak dewa. Saudara, dia percaya bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ada menyertai mereka. Sebab Sadrak, Mesak, dan Abednego ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah yang Maha Kuasa.
Allah yang benar, Allah satu-satunya Allah yang memegang kehidupan mereka, yang memegang kehidupan semua umat manusia ada di dalam tangannya. Sebab itu Sadrak, Mesah, dan Abednego ini punya iman yang kuat sungguh-sungguh. Sekalipun perintah raja begitu hebat, begitu keras sekalipun, tidak menakutkan mereka, tidak menggoncangkan iman mereka. Mereka tetap kuat beriman kepada Tuhan. Sebab itu waktu mereka dibuang ke dalam dapur api ini, semua mereka itu masuk di sana, dan waktu itu raja bangkit dan berseru, "Hai Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah, keluarlah kamu." Dan waktu mereka keluar diperiksa, semua ikatan mereka sudah terbakar, tidak terlepas dari mereka. Tetapi sehelai rambut pun tidak terbakar. Pakaian mereka tidak terbakar. Mereka tetap utuh seperti tadinya. Dan saudara, di sini kita melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang sekalipun, Allah beserta dengan mereka. Kita melihat ke belakang lagi bagaimana dua anak-anak itu, yaitu Kain dan Habil. Orang yang percaya kepada Tuhan, si Habil ini, mereka adalah orang yang benar. Walaupun masih muda, lebih muda dari kakaknya, tetapi dia punya iman yang kuat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan sarankan bagi mereka itu dia lakukan. Membawa persembahan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang patuh dan hati yang hormat kepada Allah. Dan dia membawa binatang sebagai korban. Tetapi Habil tidak mengindahkan perintah Tuhan. Habil tidak percaya kepada Tuhan. Kain tidak percaya kepada Tuhan, kurang percaya. Dan akhirnya dia membawa persembahan sekehendak hatinya. Dia pikir itu yang benar, ini yang baik, tetapi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita melihat saudara, orang-orang yang percaya sama Tuhan itu dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan mereka hidup yang diberkati Tuhan, bukan artinya selalu berkat dengan keadaan jasmani dan bagaimana hidupnya itu dilindungi oleh Tuhan. Mereka merasa damai sejahtera, ada kesukaan di dalam hidupnya, ada hati yang menyerah kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan. Dan saudara, akhirnya manusia mulai berpihak bertambah-tambah, dan sampai pada akhirnya kita hidup sampai saat ini. Tetapi percobaan iblis itu tidak diam. Iblis itu tidak stop sampai di situ. Sampai kapanpun iblis ini bekerja keras untuk menjatuhkan manusia, untuk menghancurkan kehidupan manusia, agar manusia tidak mempunyai hubungan lagi dengan Allah, agar supaya mereka kehilangan kehidupannya, kebahagiaannya di dalam Tuhan. Dan sampai pada akhirnya setelah Yesus datang ke dalam dunia, Yesus disalib, dia bangkit dan naik ke surga, maka Tuhan Yesus berjanji kepada mereka, "Aku akan pulang kepada Bapa di surga." Yesus akan berangkat naik lagi ke surga. Dan sebelum dia berangkat ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu tinggal di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tinggal di sana. Aku akan mintakan kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Rohul Kudus. Rohul Kudus yang akan membimbing kamu hidup pada jalan-jalan yang benar. Rohul Kudus yang akan memberikan kamu keberanian untuk bersaksi. Rohul Kudus yang akan memberikan kamu kemenangan waktu kamu menghadapi masalah, percobaan, kesusahan, atau aniaya apapun juga. Rohul Kudus akan menegur kamu waktu kamu berjalan, mulai berjalan salah jalan. Rohul Kudus yang akan membimbing, menghibur kamu, memberi kekuatan, memberi kemenangan, memberikan damai sukacita, penghiburan dan sebagainya ada di dalam Rohul Kudus. Sebab Rohul Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Rohul Kudus adalah janji Bapa, yaitu kuasa Allah. Rohul Kudus adalah Allah.
Saudara, kita ingat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-2 berkata bahwa Roh Allah berlayang-layang di atas permukaan air, dan selanjutnya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mereka menciptakan dunia ini dan menciptakan manusia dan kita sekalian. Jadi Roh Kudus itulah Allah sendiri. Dan saudara, Allah Bapa ada di dalam surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga setelah dia bangkit dari kematian. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Karena Tuhan berjanji untuk memberikan Roh Kudus untuk menyertai di dalam kita. Sebab itu Tuhan Yesus bilang, Allah bilang, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia berkata, ketahuilah olehmu, aku beserta dengan kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, banyak murid-murid Tuhan seperti Petrus, dia mati, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Yakobus mati, juga mati syahid. Saudara, Yakobus mati dipancung. Dan Yohanes Pembaptis mati dipancung. Dan Yohanes murid Tuhan, dia mati digoreng tapi tidak mempan. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Dan Stefanus, dia juga mati syahid. Tetapi saudara, orang-orang ini murid-murid Tuhan, dan ada banyak lagi, banyak murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, mereka mati karena nama Yesus. Mereka mati syahid oleh karena nama Yesus, oleh karena kesaksian mereka, kesaksian mengenai Injil dan nama Yesus. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, jangan takut, aku beserta dengan kamu senantiasa. Baik dalam susah atau senang, sakit atau sehat, kekurangan atau kelebihan, dalam segala keadaan. Saudara, Tuhan itu beserta dengan kita. Sebab dialah Allah yang maha kuasa adanya. Nah saudara-saudara, bukan sampai di situ, sampai zaman sekarang ini. Berapa banyak orang-orang Kristen, berapa banyak umat Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh mereka percaya kepada Tuhan, mereka sudah dianiaya, mereka mendapat kesusahan dan sebagainya, dan akhirnya mereka juga berkorban karena nama Yesus. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mereka punya iman yang kuat, seperti batu karang yang teguh. Dan Tuhan bilang, sekalipun alam maut tidak berkuasa atasnya. Alam maut ini adalah menunjuk kepada iblis. Saudara, iblis itu yang menggoncangkan iman anak-anak Tuhan. Iblis itu yang menyerang kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya imannya hancur, agar supaya hidup mereka binasa buat selama-lamanya. Tetapi Allah yang beserta dengan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu setia. Tiap-tiap firman-Nya, janjinya itu digenapi. Tuhan bilang, aku beserta dengan kamu. Dalam kehidupan kita, saudara, ketahuilah bahwa Allah itu ada di dalam kita. Sebab Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan katakan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Benar saudara, kita bisa menang oleh karena ada Roh Kudus di dalam kita. Hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan diberikan kekuatan, kemenangan waktu menghadapi percobaan, masalah, tantangan, tekanan hidup ini. Saudara, ada Tuhan di dalam kita, jangan takut, sebab Dia yang menyertai kita adalah Allah yang maha besar, dan Dialah yang kita percayai. Alam maut sekalipun tidak akan dapat mengalahkan iman kita. Sebab itu berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Sebab mereka akan menjadi batu karang yang kuat secara iman di dalam kerohanian kita kepada Tuhan. Iblis siapapun tidak akan dapat mempengaruhi kehidupan kita.
Kita punya iman kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Sebab Allah yang senantiasa menyertai kita adalah Allah yang maha besar adanya. Sebab itu saudara-saudara sekalian, baiklah kita tetap setia pada Tuhan. Bahkan marilah kita akan lebih sungguh-sungguh lagi menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak ada apapun percobaan atau pengaruh atau daya tarik dunia apapun yang dapat menggoncangkan iman kita kalau kita tetap setia dan hidup dekat kepada Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, sehingga kita boleh lebih mengenal Allah lebih dekat lagi, sehingga kita boleh merasa begitu indah bersama Dia. Biarlah kita selalu bersekutu dengan Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus itu ada menyertai dan membimbing dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap jalan hidup kita. Saudara, inilah Tuhan yang kita sembah, adalah Allah yang ajaib. Banyak sekarang ini juga, pada akhir-akhir ini, iblis bekerja dengan begitu keras. Dia mencobai anak-anak Tuhan. Dia menindas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan, tidak akan melupakan mereka. Mereka akan tetap kuat seperti kita pada saat ini. Kita masih hidup sampai saat ini oleh karena Tuhan yang ada di dalam kita, yang memberikan kita kekuatan. Saudara-saudara, saya himbau, biarlah kita hidup dekat sama Tuhan. Istimewa pada hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita merasa tekanan-tekanan iblis menyerang kehidupan kita kanan, kiri, dan sebagainya. Tetapi kita ingat ada satu Allah yang mengasihi kita. Allah yang betul-betul melindungi kita. Dia tolong kita dalam segala waktu. Dia selalu ada dalam hidup kita. Tuhan adalah Allah yang maha besar, Allah yang kita sembah, Allah yang setiawan. Janjinya iya dan amin. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan untuk firman-Nya, perjanjiannya. Sampai saat ini kita masih hidup di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi hidup kita, sehingga kita makin maju, makin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, biar kiranya firman-Mu yang singkat ini boleh menjadi rema bagi kami semua. Buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh melihat firman kebenaran-Mu, agar supaya kami percaya sungguh-sungguh kepadamu, supaya kami sungguh-sungguh menyerah padamu Tuhan, hidup dekat kepadamu, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam hidup kami, membimbing kami untuk hidup lebih dekat, lebih berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.